Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Merkma dari kelas 10 IPS 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil kebudayaan pada masa Praksara. Zaman Batu. Zaman Batu adalah zaman ketika sebagian besar alat atau perkakas yang digunakan untuk menunjang kehidupan manusia purba terbuat dari batu. Zaman Batu dibagi menjadi 4. Zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum merupakan kebudayaan batu di mana manusia masih mempergunakan peralatan yang terbuat dari batu, serta teknik pembuatannya masih kasar. Secara garis besar, kebudayaan Paleolitikum dibedakan menjadi 2, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigswald. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam serta alat sapi yang masih kasar, yang diperkirakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus alat sapi. Kebudayaan Ngandong merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, yang diperkirakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tombak. Kebudayaan Mesolitikum atau kebudayaan zaman Batu Madya. Hasil peninggalan kebudayaan adalah ditemukan kebudayaan Koken-Moedinger dan kebudayaan Abruzos-Roch. Koken-Moedinger merupakan sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang yang di dalamnya ditemukan kapak genggam, pebble, dan kapak pendek. Abruzos-Roch merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Ditemukan peralatan batu yang sudah diasah, serta peralatan dari tulang dan tanduk banyak ditemukan di daerah Bojonegoro, Sulawesi Selatan, serta Basuk. Kebudayaan Neolitikum. Kebudayaan Neolitikum merupakan hasil kebudayaan zaman batu dengan pembuatan yang lebih sempurna, serta lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat pada masa ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Alat yang terkenal dari masa ini adalah kapak persegi dan belinuk persegi. Kapak persegi mirip dengan cangkul, digunakan untuk kegiatan persawahan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kapak lonjong. Kapak lonjong adalah alat dari batu yang diasah dan berbentuk lonjong seperti bulat telur. Daerah penemuannya di Indonesia Timur seperti Minahasa dan Papua. Kapak lonjong dan kapak persegi. Kebudayaan logam. Disebut juga kebudayaan dari masa Perundagian. Disebut sebagai masa Perundagian karena manusia sudah mulai mengenal dan menguasai teknologi tahap awal, dengan mulai mengembangkan keterampilan pertukangan untuk pembuatan peralatan yang sesuai kebutuhan hidup. Pada masa itu, sudah dikenal peralatan yang terbuat dari perunggu dan besi. Berikut ini merupakan peninggalan dari masa Perundagian. Peralatan besi yang berupa beliung, cangkul, mata pisau, mata tombak, dan sabit. Gerabah, yakni peralatan yang terbuat dari tanah liat. Pakaian merupakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Perhiasan berupa gelang dan kalung, baik yang terbuat dari batu dan kerang, maupun yang terbuat dari perunggu. Nekara merupakan tambur yang berbentuk seperti dandang terbalik, digunakan dalam upacara pemujaan sehingga alat ini dianggap suci. Banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Selayar, dan Pulau Roti. Kapak perunggu atau juga disebut kapak corong atau kapak sepatu. Kebudayaan Megalitikum ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang dianggap suci dengan menggunakan batu-batu yang berukuran besar. Kebudayaan megalitik banyak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terutama dalam kegiatan pemujaan roh nenek moyang. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain menhir,
merupakan tiang atau tugu batu yang digunakan untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Dolmen merupakan bangunan seperti meja yang terbuat dari batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji dan pemujaan arwah nenek moyang. Sarkofagus dan kubur batu merupakan keranda yang terbuat dari batu dan kubur batu yang terbuat dari lempengan batu. Sekian penjelasan saya tentang hasil kebudayaan pada masa Praksara. Jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak senonoh, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.